Ya, selamat pagi menjelang siang yang kami hormati tim juri dari Kementerian Dalam Negeri dan juga tim juri dari Kabupaten Kaimana, Ibu Kepala BKSDM dan juga Pak Inspektor, dan juga kita semua yang hadir di kesempatan pagi ini, terutama untuk peserta lomba. Dari kami BPKD, perkenalkan saya Theo Kirwa, Sekretaris BPKD. Baik, yang tadi kita lihat itu tentang inovasi daerah, ada di situ namanya si pepake. Tapi saya terus berikan gambaran umum dulu. Si pepake ini kan sistem pemanfaatan aset Kaimana. Baik, lanjut. Gambar umum saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan atau teman-teman yang sebelumnya. Kaimana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, di mana luas Kaimana 36.000 km persegi dengan luas daratan sebesar 18.500 dan juga luas lautan sebesar 7.500. Kondisi geografis kita, lokasi kita terletak antara 20,97 derajat sampai dengan 40,20 lintang selatan dan juga 1.320,79 derajat sampai dengan 1.350,15 derajat bujur timur. Topografi kita itu lebih dominan dengan ada lembah, ada pegunungan dan juga ada hutan. Geografis dan sosial budaya, jumlah penduduk kita itu sekitar 64.252 jiwa, di mana di dalamnya ada suku-suku Iradutu, ada Mire, Kuiwai, Mairasi, Hurau, Madewana dan juga Kuri. Kaimana juga dijuluki sebagai kota senja dan juga sekarang ada lebih keren lagi juga digunakan kota 1001 senja. Lewat. Next. Kaimana visi misi Bupati periode 2025 sampai 2030 yaitu mewujudkan Kaimana yang tertib, maju, sejahtera, adil dan berkelanjutan. Misi meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Kaimana. Misi kedua, pengembangan struktur perekonomian daerah yang tangguh. Dan yang ketiga, saya bisa kasih besar sedikit. Ya, penerapan kinerja pemerintah daerah, dan yang keempat itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan juga pelestarian lingkungan, dan yang kelima peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama, adat, budaya dan budaya daerah. Kami di BPKD kami berada pada misi ketiga. Oh, oke, baik.
Lanjut. Gambaran umum saja dalam diskusi dalam rangka penciptaan prinsip good governance dan juga pelayanan yang cepat tepat dalam rangka pemanfaatan aset daerah, maka aplikasi si pemakai ini dapat memberikan pelayanan yang cepat dalam mendaftar penggunaan gedung, dalam hal ini GOR, stadion, bagi pemakai yang ingin menggunakan fasilitas dimaksud. Di sini kalau menggunakan fasilitas si pemakai tadi bisa masuk ke halaman website. Next, latar belakang yaitu dalam hal ini belum maksimal dalam pemanfaatan aset daerah, terdapat resiko kerugian dan belum memahami aturan terutama dalam penggunaan aset, dan juga belum terintegrasi tepat cepat dalam pelayanan pemanfaatan aset dimaksud. Dasar hukumnya bisa dilihat sini, karena pertama kita terbatas waktu, saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Di situ ada peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012, dan juga ada peraturan terkait Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu yang berkaitan dengan informasi publik. Di sini ada peraturan tentang aset daerah, pemanfaatan aset daerah nomor 27 tahun 2014, dan juga ada Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang sudah diubah dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan juga Perbup Kaimana nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan juga ada Perbup nomor 4 tahun 2023 itu tentang pajak daerah, di mana di dalam pajak dari retribusi daerah ini sudah ada nilainya yang mana dalam aplikasi ini sudah dibuat. Lanjut. Dalam aplikasi si pemakai ini sudah terintegrasi dengan Bapenda, sehingga semua transaksi mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran langsung ke sistem pembayaran pada teman-teman di Bapenda, langsung ke Bank Papua. Lanjut. Manfaat si pemakai itu secara umum meningkatkan efisiensi dan juga aktivitas pemanfaatan aset sebagai penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu ada beberapa yang di dalamnya itu melakukan pencatatan dan juga inventarisasi pemanfaatan aset, melakukan pelacakan terutama dalam penggunaan aset atau kondisi secara real time, terus membuat laporan aset secara otomatis, dan juga melakukan perencanaan dan penjadwalan perawatan aset, dan juga melakukan monitoring penggunaan aset dan melakukan penilaian terhadap nilai aset itu sendiri. Lanjut. Dampak si pemakai atau sistem informasi pemanfaatan aset kayak mana, itu dampak pertama itu dapat membantu meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan juga membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut, dalam hal replikasi ini untuk database yang dibuat berkala itu terdapat dalam crawl. Yang berikut itu untuk Sure aplikasinya ada di dalam Git. Next. Ini sebelum ini ya saya tampilkan video tutorial yang singkat saja.
Pertama, login menggunakan akun pemohon dengan memasukkan username berupa nomor WhatsApp dan password. Setelah berhasil login, pada tampilan dashboard pilih aset atau bangunan yang ingin disewa, kemudian klik tombol booking. Pastikan tanggal yang dipilih masih kosong dengan menekan tombol cek jadwal sebelum melanjutkan. Isi formulir booking dengan lengkap, deskripsi kegiatan, tanggal, serta jam masuk dan keluar. Setelah itu klik ajukan permohonan. Anda akan menerima notifikasi melalui WhatsApp mengenai status permohonan. Setelah permohonan diverifikasi, buka menu data permohonan, klik ikon mata untuk melihat detail permohonan. Selanjutnya, klik cetak kode bayar untuk mendapatkan kode pembayaran. Gunakan kode tersebut untuk melakukan pembayaran di loket Bank Papua atau loket Bapenda. Selesai. Permohonan Anda telah diajukan dengan mudah dan cepat melalui si pemakai Kaimana. Oke. Iya, demikian Betul. prosedurnya. Silakan Bapak Ibu Dewan Juri, waktunya 10 menit dari sekarang. Saya jawabnya. Iya, baik. Sekretaris BPKAD. Pertanyaan saya yang pertama, ini dibuat sendiri oleh teman-teman. Gunakan teman-teman yang admin ini yang langsung mengelola ketika masuk ke pendaftaran dan masuk untuk mendaftar untuk penggunaan gedung ataupun teman-teman ini yang dipersiapkan setelah data itu dikirim kepada pengguna tadi, mereka yang langsung turun ke lapangan untuk mencek kesediaan itu. Iya, mungkin ada teman-teman aset yang bisa terbuka penjelasan. Karena ini nggak masuk dalam pertanyaan saya, ini kan tidak masuk dalam teknik presentasi. Iya. Tetapi kami ingin menggali di dalam sehingga kita bisa tahu untuk manfaatnya begitu. Baik, izin bisa menambahkan kemanfaatan daripada aplikasi ini. Memang sebelumnya ketika kita belum menggunakan aplikasi ini, kita masih manual. Orang datang ke kantor menyurat, mereka menunggu konfirmasi dari kita apakah gedung itu dipakai atau tidak. Setelah ada konfirmasi dari kita, baru mereka bisa untuk memastikan bahwa mereka akan memakai gedung. Tetapi setelah kita menggunakan dengan aplikasi ini, mereka sudah bisa melihat di situ apakah gedung itu dipakai dan tidak. Itu bisa kelihatan ketika kita mau booking. Contohnya seperti Traveloka seperti itu. Jadi ketika kita mau booking, ternyata orang kan sudah memakai, sehingga mereka bisa mengantisipasi untuk menggunakan tempat lain. Jadi perkembangannya seperti itu. Dan dulu mereka bayarnya itu manual juga, mereka datang ke Bapenda. Di sini ada Ibu Fatimah juga dulu sempat menangani terkait dengan pembayaran ini, tetapi sekarang kita kembangkan sudah bisa menggunakan online. Jadi dimanapun mereka berada, mereka tinggal telepon, masukkan mendaftar aplikasi, mereka bayar, selesai. Langsung kasda. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu tambah dari saya. Satu lagi, pada saat sudah pakai manual sekarang selama kita pendaftaran digunakan Oke, kalau peningkatan ya memang ini kita istilahnya apa ya, kalau dulu ini kan bukan hanya gedung saja, ada stadion, terus ada GON, ada aset lainnya yang bisa kita silakan, tetapi tidak sewa jangka panjang seperti itu.
Jadi kalau masalah peningkatan, saya pikir ada peningkatan karena mereka lebih mudah untuk menggunakannya daripada kalau dulu susah amat mau minjem aja harus nyurat harus gini saya pindah ke tempat lain aja gitu. Jadi itu salah satu daya tarik supaya mereka lebih mudah untuk menggunakan fasilitas yang ada di pemerintah Kabupaten Taengmana ini. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Inspektur mungkin saya tambahkan terkait dengan aplikasi ini kan sementara ini juga ada pengembangan untuk ke fasilitas-fasilitas pemerintah yang lain. Sehingga ini bagian dari uji coba kami untuk bagaimana untuk kita masuk ke pendaftaran baik penggunaan gedung maupun core. Tapi nanti juga dalam pemanfaatan aset-aset pemerintah daerah ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin untuk dan waktu mungkin saya punya dua pertanyaan Pak. Ya. Yang saya tanyakan, apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset? Yang pertama, yang kedua, apakah ada keterlibatan pakar adat atau warga lokal dalam proses ini? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, pertama keterlibatan lembaga atau tokoh adat itu tidak, karena ini kita mempersiapkan aplikasi ini untuk pemanfaatan aset pemerintah. Tapi dalam penggunanya itu siapa saja bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan tadi masuk mendaftar di aplikasi Sigmarket tadi. Nah, terus dari sisi akuntabilitas yang tadi saya jelaskan bahwa dari sisi pemanfaatannya itu demi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi pemungutan tadi. Jadi kita mendaftar, masuk, nanti proses pembayarannya langsung sudah terintegrasi dengan dinas pendapatan. Nanti masuk ke sana karena memudahkan kami, terutama di teman-teman di ASEP, memudahkan untuk dari sisi pendaftaran, terus bukti pendukung itu menjadi mudah untuk bagaimana dalam proses penyusunan laporan keuangan. Baik, terima kasih. Sekretaris, dari saya yang pertama terkait dengan penggunaan aplikasi ini, karena sudah digunakan dari tahun 2003 di seperti itu. Ya. Tadi kan Pak Inspektur juga menanyakan terkait dengan efektif